Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Tamrin dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2019 kelas 02. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Program Keaksaraan di Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa, tahun 2021. Baik, langsung saja masuk pada bab 1, pendahuluan. Poin A, rasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pada pasal 26 disebutkan bahwa pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program-program pendidikan luar sekolah tentunya harus dikelola. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah salah satu satuan dari pendidikan non-formal sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang dibentuk dan dikelola oleh untuk masyarakat yang secara khusus berkontribusi langsung sesuai dengan kebutuhan komunitas dan organisasi masyarakat tersebut. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang akan didirikan di Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa bertujuan untuk mengelola potensi pendidikan khususnya dalam koridor pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengutamakan partisipasi masyarakat desa. Selanjutnya pada poin B, yaitu tujuan. Tujuan pendirian PKBM di Kampung Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wadah bagi masyarakat dan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan. Yang kedua adalah memberantas tingkat buta aksara di Indonesia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pendidikan dan mensukseskan program PKBM. Keempat, turut serta mensukseskan wajib belajar 3 bulan. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non-formal. Dan yang keenam adalah wadah kepedulian terhadap buta aksara dan kreativitas mahasiswa serta mengajar pendidikan non-formal dalam memberantas buta aksara. Poin C adalah manfaat. Meningkatkan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik untuk memecahkan masalah keaksaraan. Tujuan PKBM sendiri adalah memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah, serta menjadi wadah sebagai masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat melalui pendidikan non-formal. Poin D adalah sasaran. Adapun sasarannya yaitu warga Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa yang mau menambah atau mengganti pendidikan formal yang ia tempuh serta mereka yang tidak mampu untuk membaca sehingga PKBM ini hadir dalam memenuhi pendidikan dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama adalah remaja warga Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa, orang dewasa dan anak-anak. Selanjutnya adalah pada bagian bab 2, solusi permasalahan. Poin A yaitu solusi. Salah satu program yang dikembangkan PKBM adalah program keaksaraan fungsional. Program ini bertujuan membelajarkan masyarakat atau warga belajar agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung, dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Program keaksaraan diselenggarakan secara massal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pembebasan buta aksara. B. Target luaran. Adanya program keaksaraan fungsional untuk mengentas buta aksara ini diharapkan agar para warga dari umur 15 sampai 59 tahun dapat memiliki kemampuan melek aksara. Selanjutnya adalah bab 3, metode pelaksanaan. Poin A, metode yang digunakan.
Yang pertama adalah konteks lokal. Artinya, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan yang ada di sekitarnya. Konteks konteks lokal, artinya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan pada minat dan kebutuhan peserta didik, serta potensi yang ada di sekitarnya. B. Desain lokal. Maksudnya adalah tutor bersama peserta didik perlu merancang sendiri kegiatan belajarnya di kelompok belajar berdasarkan minat, kebutuhan, masalah, kenyataan, dan potensi tempat penyelenggaraan program keaksaraan fungsional. C. Proses partisipatif. Maksudnya dilakukan dengan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan program keaksaraan fungsional. Selanjutnya adalah poin B, yaitu persiapan. Persiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran dimulai dari pertama, identifikasi kemampuan awal dan kebutuhan belajar calon peserta didik serta dukungan potensi pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian calon peserta didik dan tema, topik pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan kebutuhan belajar apa yang paling dibutuhkan berdasarkan potensi yang ada. Dan yang keempat adalah menyusun program pembelajaran. Dalam menyusun program pembelajaran pun terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah membuat rancangan program. Yang kedua adalah membuat rancangan kesepakatan pembelajaran atau kontrak belajar. Dan yang ketiga adalah berdiskusi rancangan kesepakatan pembelajaran. Selanjutnya poin C, pelaksanaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pembelajaran keaksaraan. Yang pertama adalah cek daftar hadir. Jika perlu dengan mengisi daftar hadir, tanyakan kondisi kesehariannya, keluarganya, dan lain-lain. Hal ini diperlukan agar antara tutor dan peserta didik menjadi lebih akrab. Yang kedua adalah memulai pembelajaran yang dilakukan tahap demi tahap. Pastikan untuk setiap tahap masing-masing ada strategi pembelajarannya, bahwa peserta didik telah menguasainya. Tidak akan melangkah pada strategi berikutnya apabila isi pembelajaran belum lagi terkuasai oleh warga belajar. Yang ketiga, lakukan pencatatan oleh tutor terkait dengan perkembangan kalistum pada saat pembelajaran setiap pertemuan. Yang keempat, lakukan penilaian pada setiap akhir pembelajaran untuk memastikan apakah yang dipelajari sudah bisa atau belum. Selanjutnya adalah bab 4, jadwal dan ringkasan anggaran. Poin A adalah jadwal kegiatan. Program keaksaraan fungsional berjalan dalam rentang waktu 6 bulan dan pada program keaksaraan lanjutan berjalan dalam rentang waktu kurang lebih 3-5 bulan. Untuk pelaksanaan waktunya dilaksanakan pada hari Kamis 1 April 2021 sampai dengan hari Kamis 1 Juli 2021. Tempat di Desa Bunga Sungguh, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Pukul 10.00 waktu setempat. Jumlah kelompok 3 kelompok. Dalam 1 minggu pembelajaran dilaksanakan selama 3 hari. Dalam 1 kali pertemuan, proses pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam. 1 kelompok berjumlahkan 15 orang. Selanjutnya poin B, yaitu ringkasan anggaran. Poin pertama adalah anggaran biaya sarana dan prasarana. Tempat pembelajaran, satuannya 300.000 per bulan, 3 bulan, jumlahnya 900.000. Papan tulis 50.000 dikali 3 kelompok, jumlahnya 150.000. Alat tulis 30.000 per paket, 45 orang, totalnya 1.350.000. Penerangan harganya 50.000, 2 buah penerangan, totalnya Rp100.000. Buku daftar hadir warga belajar 20.000 kali 9 pieces, totalnya Rp180.000. Buku daftar hadir tutor Rp20.000, 9 pieces Rp180.000. Buku rancangan pembelajaran Rp50.000 dikali 3 pieces Rp150.000. Buku pedoman pendidikan keaksaraan Rp200.000 dikali 3 pieces, totalnya Rp600.000. Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik Rp30.000 dikali 9 pieces, totalnya Rp270.000. Total keseluruhan pada anggaran sarana dan prasarana sebesar Rp3.880.000. Selanjutnya, poin kedua adalah anggaran biaya intensif tutor. Intensif tutor
3 bulan, 3 tutor dikali 3 tutor, 1 bulan mendapatkan Rp500.000 per tutor. Totalnya 4.500.000. Total keseluruhan untuk anggaran biaya intensif tutor sebesar Rp4.500.000. Poin ketiga adalah anggaran biaya tambahan. Jenis biaya transportasi, 1 mobil sewa pulang balik dikali 1 mobil jumlahnya Rp2.000.000. Biaya konsumsi Rp20.000 per 1 kali makan dikali 3 bulan atau 36 kali pertemuan per 3 tutor sebesar Rp2.160.000. Pembuatan spanduk Rp100.000 dikali 3 kelompok, totalnya Rp300.000. Biaya tak terduga Rp300.000. Total keseluruhan anggaran biaya tambahan sebesar Rp4.760.000. Selanjutnya adalah poin keempat adalah total biaya keseluruhan. Anggaran sarana dan prasarana sebesar Rp3.880.000. Anggaran intensif tutor sebesar Rp4.500.000. Anggaran biaya tambahan sebesar Rp4.760.000. Jadi total keseluruhan biaya sebesar Rp13.140.000. Demikian hasil presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.